dengan host kesayangan kalian, Kelvin Gunawan, dan ditemani oleh salah satu pengio kita, Putri Felicia Lin. Hari ini kita akan membahas apakah lelaki lebih logis daripada perempuan. Langsung saja kita ke pembahasannya. 1, 2, 3, close the door. Mio, kamu pernah dengar mitos soal laki-laki lebih logis daripada perempuan nggak sih? Menurut kamu mitosnya itu di mana? Nah, sebenarnya mitos ini sendiri berasal dari kebiasaan budaya yang diwariskan. Pasti kan saudara sendiri sering mendengar dari pendidikan, orang tua, tetangga. Yang sebenarnya mitos ini tuh gak ada bukti secara ilmiahnya. Jadi jatuhnya cuma mitos dan malah seolah-olah menyederhanakan pemikiran kognitif manusia antara perempuan dan laki-laki. Kalau dibicara soal logika, apa sih yang dimaksud dengan logis? Nah, berpikir logis sendiri ini adalah pemikiran seseorang secara sistematis, di mana seseorang itu dapat mengevaluasi masalah, memecahkan masalah bagi dirinya sendiri. Jadi, berpikir logis ini bukan semena-mena tentang gender atau jenis kelamin, di mana sebenarnya berpikir logis bisa dilatih, entah itu dari pendidikan, pelatihan, atau lingkungan sekitar yang memang dikembangkan. Mio pernah dengar nggak sih, kenapa laki-laki itu lebih sering dikaitkan dengan logika, sedangkan perempuan lebih sering dikaitkan dengan emosional? Nah, karena ini kita sering mendengar bahwa manusia itu terbagi atas dua kutub, yang dimana kutub logika dan emosional. Dan laki-laki itu disebut-sebut sebagai memiliki kutub logika dan perempuan sebaliknya. Sebenarnya tidak, karena sebenarnya logika dan emosi itu berjalan secara bersamaan, alias di saat kita memilih sesuatu, kita membutuhkan logika dan emosi, bukan malah meninggalkan emosi. Nah, karena adanya mitos ini justru berdampak negatif dan bukannya malah realistis ya. Menurut Mio, apakah perbedaan kemampuan logis itu murni secara faktor biologis apa tidak? Sebenarnya tidak ya, kalau kita mengarah ke faktor biologis itu kan tentang jenis kelamin. Nah, sebenarnya logika ini seperti yang di awal tadi itu muncul karena faktor lingkungan, pendidikan, pelatihan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya ada satu kelompok yang sejak dari awal didorong untuk berpikir analitis atau logis, sementara kelompok lain tidak, itu sama saja, hasilnya akan sama, lebih timpang, ada yang lebih logis, ada yang lebih tidak, walaupun pada dasarnya kapasitasnya sama. Menurut Mio, apakah media mempunyai pengaruh nggak dalam mempertahankan mitos ini? Ya, justru media sangat berpengaruh, karena kalau kita lihat sendiri, media sering memaparkan bahwa laki-laki itu lebih logis daripada perempuan, padahal mereka memiliki kapasitas yang setara. Nah, ini tuh membentuk individu berpandangan berbeda pada orang lain dan dirinya sendiri, dan justru melanjutkan mitos ketimpangan gender ini yang selalu terdengar sampai sekarang. Menurut kamu, dampaknya apa sih kalau mitos ini terus dipercaya? Nah, mitos ini benar-benar berdampak negatif pada dua pihak, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena pihak laki-laki sendiri sering ditekan untuk memiliki emosional yang bagus seperti perempuan, dan sebaliknya, perempuan selalu ditekan untuk memiliki logika yang bagus. Ini tentu tidak berdampak buruk secara ilmiah saja, tapi juga berdampak pada psikologis dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau dari sisi sains, menurut Mio, apa kata penelitian? Nah, ada yang dimananya penelitian dari psikologi kognitif yang menyatakan bahwa logika itu bisa dilatih. Dan juga ada yang namanya konsep neuroplastisitas yang mengatakan bahwa otak manusia itu bersifat plastis, di mana statis. Jadi tidak tergantung oleh gender. Menurut kamu, bagaimana sih perbedaan struktur otak laki-laki itu dengan perempuan? Nah, jadi secara biologis memang ada perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan. Namun, perbedaan struktur ini tidak ada korelasinya dengan tingkat kecerdasan suatu gender, dan tentunya tidak bisa menjadi dasar superior gender tertentu. Menurut kamu, ada nggak sih data-data pendidikan seperti PISA itu menunjukkan apa? Nah, kalau data dari PISA sendiri menunjukkan bahwa perbedaan logika matematika antara laki-laki dan perempuan itu cenderung sangat kecil, dan data itu konsisten. Nah, data itu juga menunjukkan bahwa logika seseorang itu kembali lagi didorong oleh pendidikan, sistem pendidikan, dan lingkungan dan keluarga mereka masing-masing. Nggak kamu dengar tentang kata stereotype trait? Dan menurut kamu apakah itu penting? Tentu sangat penting ya. Stereotype trait sendiri ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa tertekan karena kelompok-kelompoknya.
Jadi mereka itu tertekan tidak bisa bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena adanya tekanan dari kelompok tertentu. Nah, ini membuktikan bahwa mitos tentang gender-gender seperti ini tidak boleh terus diberlanjutkan, yang dimana tentu akan menyebabkan kerugian dari salah satu gender, baik itu gender A, gender B, pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Menurut Mio, apa kesimpulannya soal mitos ini? Nah, mitos bahwa laki-laki lebih logis daripada perempuan itu tidak dapat dipertahankan karena tidak ada bukti secara ilmiah dan malah meneruskan ketimpangan dan juga diskriminasi terhadap gender. Jadi mitos ini harus dimasukkan kepada paham yang keliru, bukan kebenaran. Wah, gak kerasa ya podcast kita sudah berada di akhir episode. Terima kasih kepada narasumber kita, Putri Felicia Lim, sudah membagikan cerita dan membagikan pengalamannya. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton kita sampai di akhir episode. Saya host Kelvin Gunawan dan saya pamit undur diri. Bye-bye.